Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Danuarta dengan NPM 213510196 dari kelas 7A mata kuliah Basis Data Dokumen. Dosen pengampunya adalah Bapak Rizky Fadilah. Di sini saya melakukan presentasi dari analisis video program zaman now tentang HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang ditugaskan di minggu ketujuh ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. HTTP adalah protokol komunikasi jaringan yang memungkinkan transfer dokumen antar media seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, audio, dan juga video melalui internet. HTTP dirancang untuk komunikasi client server yang kini digunakan secara luas dalam API, layanan microservices, dan aplikasi berbasis web. Lalu ada arsitektur HTTP. Yang pertama ada modul client server. Klien akan mengirimkan HTTP request dengan permintaan data atau layanan. Lalu server akan memprosesnya dan membalas dengan HTTP response. Lalu ada stateless protocol. Setiap request HTTP berdiri sendiri tanpa hubungan dengan request sebelumnya atau setelahnya. Memastikan fleksibilitas tetapi memerlukan fitur tambahan untuk sesi seperti cookies. Lalu ada komponen HTTP. Yang pertama ada URL atau Uniform Resource Locator yang merupakan komponen utama HTTP yang menjadi alamat lengkap resource di web. URL terdiri dari beberapa bagian yaitu skema, itu ada protokol HTTP dan juga HTTPS, ada authority yang terdiri dari domain atau IP, lalu ada path yaitu ada lokasi resource, parameter, ada data tambahan, dan anchor yaitu bookmark dalam sebuah halaman. Lalu ada HTTP request dan HTTP response yang sebagai bentuk komunikasi utama dalam sebuah HTTP. Request terdiri dari beberapa metode seperti GET atau POST, header untuk metadata, dan body optional berisi data yang dikirimkan. Sementara itu, response berisi kode status seperti 200 yang berarti OK atau 404 not found, header, dan body yang memuat data yang diminta. Lalu ada HTTP status code. Yang pertama ada informasional, biasanya kodenya dimulai dari angka 100 sampai 199, yang berarti permintaan diterima namun memerlukan tindakan tambahan. Contohnya ada kode 100, lalu continue. Lalu ada successful yang biasanya terdiri dari angka 200 sampai 299 yang berarti permintaan berhasil diproses. Contohnya ada 200 OK yang berarti permintaan berhasil, dan juga ada 201 yaitu created. Lalu yang ketiga ada kode redirect yang angkanya dimulai dari 300 sampai 399 yang berarti akan mengarahkan klien ke URL yang baru. Contohnya 301 move permanently atau 302 found. Nah, yang paling populer ada client error yang biasanya angkanya dimulai dari 400 sampai 499 yang berarti kesalahan pada sisi klien seperti data tidak valid. Contohnya 400 bad request, 401 unauthorized, dan yang paling populer 404 not found. Lalu ada yang terakhir server error yang biasanya kodenya dimulai dari angka 500 sampai 599. Yang berarti ada kesalahan pada sisi server itu sendiri. Contohnya 500 internal server error, lalu ada 503 service unavailable. Lalu ada juga beberapa fitur dari HTTP. Yang pertama ada HTTPS. Jika kita sedang surfing di sebuah browser gitu ya, kita sebenarnya itu tidak aman. Bisa saja kita terkena serangan, biasanya itu man in the middle. Nah, untuk generasi hal tersebut, HTTP dapat ditingkatkan dengan HTTPS. Nah, S-nya itu adalah security. Lalu HTTPS itu adalah HTTP yang dilengkapi enkripsi melalui SSL/TLS. Nah, lalu URL itu berubah dari HTTP biasa menjadi HTTPS. Lalu ada HTTP caching. HTTP mendukung caching melalui header cache control untuk menyimpan resource di klien, sehingga mempercepat akses ulang tanpa perlu mengirim permintaan baru ke server.
Lalu ada juga HTTP cookie yang dipakai untuk menyimpan informasi sesi, memungkinkan server mengenali pengguna dari request yang sebelumnya. Yaitu ada juga HTTP version yang terdiri dari HTTP 1.1 dan juga HTTP 2. Nah, HTTP 2 ini merupakan protokol yang lebih cepat dibandingkan HTTP 1.1 karena protokol HTTP 2 ini menggunakan binary framing, algoritma konversi dan mendukung multiplexing untuk mengirim beberapa permintaan dalam satu koneksi. Web browser secara default akan menggunakan HTTP 2, namun akan melakukan fallback ke HTTP 1.1 jika server tidak mendukung. Dari sisi pengembangan aplikasi, perbedaan ini biasanya ditangani secara otomatis oleh web server. Lalu ada beberapa terminologi yang populer dalam HTTP. Nah, yang pertama ada web browser dan web server. Web browser seperti Google Chrome, Safari, dan Microsoft Edge adalah aplikasi utama untuk mengakses konten web melalui HTTP, bertindak sebagai klien yang mengirimkan permintaan ke web server. Sedangkan web server seperti Apache atau Nginx bertanggung jawab dalam memproses permintaan dan mengirimkan data kembali ke browser. Lalu ada juga TCP/IP atau Transmission Control Protocol. Internet Protocol adalah protokol dasar jaringan yang mendukung pengiriman data dari HTTP. Protokol TCP/IP digunakan untuk memastikan transfer data yang andal, dengan TCP menangani koneksi dan IP mengidentifikasi alamat perangkat. Lalu ada DNS yang merupakan sistem yang menerjemahkan nama domain, misalnya www.google.com, menjadi alamat IP, misalnya 142.250.77.78, dan dapat dikenali oleh sebuah komputer. Nah, lalu alamat IP ini DNS ini memungkinkan browser mengirim permintaan ke server yang benar. Lalu yang terakhir ada teknologi lainnya yang banyak dipakai dalam HTTP. Nah, yang itu ada server send events atau SSE yang akan mengirimkan data real time dari server ke klien tanpa perlu permintaan ulang. Yang kedua ada WebSocket yang merupakan komunikasi dua arah yang persisten antara klien dan server. Lalu ada CORS, yaitu Cross Origin Resource Sharing, yaitu kebijakan untuk mengatur akses lintas domain. Yang keempat ada RESTful API yang merupakan standar API yang berbasis HTTP untuk operasi create, read, update, dan juga delete. Lalu yang terakhir ada OAuth yang merupakan protokol autentikasi yang aman untuk berbagi sumber daya tanpa berbagi kredensial. Mungkin hanya segitu pemahaman dan analisis saya dari video HTTP dari program Zaman Now. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.